Dua. Ayo. Haji Pater. Anti Pater dua. Di mana tertulis itu? Ada lah, aku punya datanya. Ya di mana tertulis? Ada, ibunya siapa? Gue mau tahu. Ejio. Ibunya apa? Dari suku apa? Ayo semua ada baku. Iya, kalau tinggal nyebut aja sih orang juga semua bisa. Aku juga bisa bilang gitu. Pakai data Nama dong, bapaknya Paulus itu adalah Markus. Nama mamanya Marta. Paulus Dalilnya mana? Dia dari Kristen. Masya ampun. Nih gue udah catat ya dulu. Inilah kalau pelawak masuk debat lintas agama ini. Bukan gue pelawak. Dulu. Oh. Nih. Ya. Sebentar. Sampai gue cari nih tuh. Nah. Nih, Ayo Paulus, anti Pater dua, ibunya Kristus, nama buyutnya Herodes. Ada. Ini namanya Paulus. Dari suku Yahudi, bukunya Benyamin. Mampus kau. Dari mana kau dapat ilmu? Gak ada kau ilmu. Aduh. Cuma. Agak parah. Kau itu lawak kau ternyata ya. Parah. Udah kagak bisa apa kau. Kata dia. Aku juga bisa nulis gitu. Hujat kau ternyata. Wah, parah kau. Udah. Kau bisa jawab. Aku juga bisa nulis gitu. Ada parah ini Oten teman-teman. Tulis tangan sendiri. Nama bapaknya siapa tadi? Paijo. Nama ibunya Panjul. Parah si Kanobeng. Asal ngomong lah. Lucu. Oten lucu memang kadang-kadang. Ayo teman-teman, Oten silakan ajukan permintaan. Tema kita ini sangat baik untuk menguji kewarasan. Siapa yang waras, siapa yang sakit, kan gitu. Teman-teman tadi ingat gak Bang Kiko? Dia memilah-milah orang Parisi itu terbagi dua, kata dia. Oke lah, terbagi dua. Nah, siapa tokoh dari Parisi yang mendirikan agama Kristen? Bingung juga dia kan? Nggak bisa juga nunjukkan data. Emang ada yang lain gitu? Dalam arti kata Parisi lain yang mendirikan sekte di luar Yahudi, di luar Kristen. Memang ada. Halo, semangat malam Bang Edo. Bang Malam Ferry juga, ya. saya Islam, tapi saya mau pingin Bang Zuma itu melawan si Mikana itu. Saya benci banget dengar dia itu. Waduh, selalu ngerocot terus melawan siapa itu tadi, aduh. Ya mau menang sendiri, saya mau dengar abang debat sama si Mikana itu. Suruh ke sini Bang, typing di sana di tempatnya, ditunggu Bang Suma bilang. Saya nggak mau masuk ke sana itu, saya benci banget dengarnya. Aduh, saya nyeronyot terus itu melawan abang siapa namanya tadi. Saya ingin dengar abang berdiskusi sama dia itu. Biar kasih tahu dia, biar mampus. Dulu pernah, terakhir saya diskusi sama dia itu terkait dengan antikristus. Dan dia kabur setelah terbukti kalau dia itu antikristus. Udah pernah itu Bang? Memang saya sakit hati sama dia. Oke, nggak usah masuk lagi. Oke. Nggak masuk lagi di kumal-kumalnya kalau bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Semangat malam saudara Lexa. Halo Bang Zuma. Halo juga Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya Bang, itu Bang Zuma Mikana nyerocos terus Bang.
Iya. Maksudnya abang cobalah abang kasih pahamnya tuh. Iya. Nanti suruh aja ke sini Iya bang. bang. Kalau sama. Kami taping di sana itu bang. Ya bang ya, Diblokir. ada video tuh bang ya. Siap bosku. Iya. Dia tuh bang bersikeras Iya. apa namanya? Nah, Yesus disalib Ya. nebus dosa-dosa Adam bang. Dosa-dosa Adam dan Hawa itu disebarnya terus bang. Kenapa? Jadi abang, iya dosa Adam dan Hawa Yesus nebus katanya. Jadi maksudnya cobalah sekali diskusi abang dengan dia bang. Siap perintah bang. Ya bang ya, oke bang. Siap. Ya saya turun bang. Oke bosku, makasih. Turun nih bang. Baik. Siap komandan. Perintah dilaksanakan. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Kita diskusi, saudara-saudara muslim. Tahan di bawah dulu ya. Yang non muslim aja dulu naik gitu. Silakan. Terputus lagi, udah 2 kali minta, turun lagi. Silakan rekan-rekan, sahabat-sahabat muslim untuk typing di sana, suruh ke sini. Bang Suma lagi live, bilang gitu. Ditungguin tuh bilang. Halo, semangat malam. Semangat malam, saudara Alpin. Halo bang. Hai. Halo, Alpin. Alpin. Kenapa dia ini? Hah? Siluman guguk. Kok bisa gitu? Ayo teman-teman sekalian, ajukan permintaan teman-teman non-muslim. Silakan ajukan permintaan. Kita bahas tema kita ini. Tema yang baik. Silakan ajukan permintaan. Cek. Halo. Halo bang, selamat malam. Ada onde-onde kah? Halo. Ini pewaris dosa atau siapa? Bang. Halo. Minta naik, gak bersuara. Halo, semangat malam. Halo.
Halo saudara Zul Sitohang. Halo bang. Halo bang. Silakan. YouTube. Ya, halo. Halo, Ya. Dari Kristen. ya, Halo. Silakan buka kamera. halo, Ya. Buka kameranya, Bang. Silakan. Ayo. Ayo, Bang. Buka kamera. Halo. Halo. Buka kameranya. Kok jadi gelap? Gelap, Bang. Gelap-gelap. enggak apa, siapa nih? Ah? Gelap, Bang, gelap. Iya, halo. Halo, Bang. Halo, Saudara Aldi. Halo. Saudara Kafir. Ayo dong. Aldi. Aldi. Halo, Iya, halo. Apa balisu? halo, Ya. Ya. halo, Ya. Hidupmu terlalu gelap, kawan. Halo, selamat malam. Si Matupang. malam, Kau kenapa? Nah, halo, Horos Medan. halo, rumah, Ya. Kau kenapa, anak jin? halo, Dasar bodat. Halo. Turunkan Bang Zuma, turunkan gitu. Orang gila begitu turunkan itu. yang gila siapa? Dengar dia. Gila dan dibilangi gila, dengar dia. Berarti memang lu gila. Dari tadi halo 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 halo, ternyata dengar kau ya. Suma, Apa? Suma, Ya. dengar enggak saya? Dengar Enggak. saya nih? Enggak. Berarti kamu enggak berani ya ngomong sama saya? Nenekmu kiper. Kamu sudah ada di sini, kau yang nggak berani. Disuruh buka kamera malah masuk botol. Kok mabuk kah? Halo? Suma, Itu melasa. kau ini semua hanya ribut saja kerjamu. Apa tuh malasa? Iya. Itu melasa. Pangamanu. Justru kau ini semua yang Kepala kepala talang. talang. Penipu kau, pembohong. Iya, penipu kau, pembohong kok. Kau kira kasih tidak? Coba kau kira tidak tahu kau? Ah, kau itu penipu kau, kepala talang kok.
Siapa beng Burung saya? kau pala talan juga semua. Siapa beng saya? Kau Siapa kalau beng kau saya? ditanya kau terlalu banyak anumu, terlalu banyak bicaramu. Padahal kau itu di ujungnya penipu. Siapa yang tipu saya? Siapa yang saya tipu? Ketawa. Siapa yang saya tipu? Kau kira kasih tidak tahu kau semua? Siapa saya coba? Di alam Aduh, sudah terlalu di banyak offline. orang kau tipu. Sudah terlalu banyak orang kau tipu. Apa bedeng? Apa beng saya tipu? Ketawa. Saya jual patung-patungan ya, ini patung kau Tuhan gitu. seperti saja apa? Kau kenal saya kah? Suma, di mana kita ketemu Suma? Nggak, kau kenal saya kah? Kenapa semua tidak tahu kau? Di mana kita ketemu? Di mana kau ben tinggal? Iya. Enggak, saya mau tanya kau, di mana kita ketemu? Di Makassar lah. Di mana lagi? Di mana Belau. kita ketemu? Di Makassar. Aduh, Eh? di mana Di mana lagi? Makassar? Bilang kok. Terserah, kau yang tunjuk tempat. Nah, ayo. Kau ini bicara sama saya semua. Anak Makassar, bos. Apa? Di Saya mana tahu, kau? Ji. Apa? Kau itu orang Makassar, tapi bukan asli Makassar. Kenapa bisa? Kau iya? Di mana kita ketemu? Saya mau tanya kau. Terserah. Terserah aja saya. Di mana kau mau? Tinggal kau sebut, saya meluncur. Kalau kau berani, ngapain kau dibicara di lubang pantat? Buka kameramu, bosku. Betul kau meluncur ke sini? Iya, kau tinggal sebut di mana Saya kau. sudah buka. Mana ada mukamu kelihatan di sini seperti sudah belau buka. saja kau. Mana ada belau? Buka kameramu, buka. Langsung kau semua. Telasom Ih, semua. apa juga? Satu kali pi, kau berani kau. Telasomu. Ambil muka tas satu bapakmu. Langsung kau. Telasomu semua. Tas satu bapakmu. Kau Satu kali pi. lagi semua. Satu kali pi. Telasomu. Ya, kasih hijau kakekmu. Telasomu. Kasih kakekmu. Satu kali pi. Kau semua. Togaring. Aduh. Cuma ada nanti kalau saya ditelasoi orang setelah, lebih saya bunuh diri. Oh, Saya enggak melawan. dong. Enggak ji saya, enggak ji. Saya ajaran kasih. Tidak seperti telasomu ajaranmu. Kau itu. Telaso kau. Bukan orang Makassar ikan dah. Bukan Makassar ikan dah. Mana ada orang Malu Makassar gitu Kristen? Cuma malu gitu kalau ditelasoi baru kita tidak melawan. Ya tergantung dulu siapa yang telosoi. Kalau orang gila ngapain digubris? Telasomu. Telasomu semua. Belum pernah ada orang gila berkelahi sama orang gila, bosku. Masa saya harus hadapi orang gila? Tolo ini, tolo. Tolo ini. Telasomu. Telasomu semua. Tolo ini, tolo. Mana orang gila hadapi orang gila, bedok? Orang gila begini, melayani. Telaso kau. Siapa yang gila semua? Iya, kalau tidak Kalau orang gila itu semua tidak bisa telasoi. kalau tidak gila, kenapa kau begitu stres? Kenapa kau gelap-gelap? Gila kau itu namanya. Ayo. Main gelap-gelap. Telasomu. Pengecut. Jalan namanu. Jalan namanu keris satu pengacara. Itu dia bilang pengecut. Karena tidak bisa Makassar. Telaso. Iya kan biasa aku jadi tukang batu di Jalan namanu Makassar. keris. Lama aku di Sinto. Telaso kau. Lama aku jadi payabu di Makassar toh. Jadi ini sing bahasa Makassar nasami. Palukat jangan. Makassar ini kan dah. Makassar kan dah. Telasomu. Raden nih. Kan tidak ada orang Makassar itu Kristen, tidak ada. Gak ada orang Makassar Kristen. Nggak ada. Biasa. Telason tidak ada. Pengikut penjajah. Orang Makassar mana kau? Di mana kau lahir di Makassar? Kau orang kafir kau? Di mana kau lahir? Telaso kau. Palukat jangan.
Ini payah-payah nih. Berapa kali di Makassar ini gara-gara curi jemuran. Kalian nuja kepala tala sudah lah. Ya, di mana kalau di Makassar? Balau. Kalian kepala tala sudah lah. Di mana kalau di Makassar? Di mana? Di Makassar dia kerjanya hanya makan tikus. Waktu di Makassar kerjanya makan tikus. Karena kerja bangunan Kiko dong di Makassar gitu dia. Jadi kalau malam dia curi ayam. Nama nusuma. Kalau siang dia kumpul-kumpul dos. Kotornya mulutnya. Biasa gitu. Namanya Kristen. Mulut sudah terlatih. Sesuai dengan makanannya toh, babi, anjing, padale, parakang, padale, hantu, tuyul, suster ngesot, pocong, nangan rengaseng. Itu mina kotor mulutnya. Karena kotoran semua masuk di perutnya kan. Jadi keluar mulutnya itu kotoran semua kan gitu. Jadi dulu makan babi nih kan dah. Jadi babi makan. Bukan cuma babi. Biawa, kuntilanak, popo, perakang, nekan rengaseng, nekan rengaseng, pengikutnya Belanda, pengikut Belanda, apapun nama kang, ya toh, celana dalamnya istrinya bekas soptes saja dimakan, ya toh, kapir, sakit hatimu toh, sakit hatiku. Kedok agamaku dibongkar sama Suma. Sakit hatiku. Agamaku ternyata pewaris dosa dari Parisi. Bang Suma, sakit hatiku, Gang. Kenapa nu bongkar ki agamaku kalau agamaku adalah pewaris dosa Parisi? Woi kapir, pemakan balau. Kapir pemakan tikus. Minta jadi kan dah. Tanjat tu paluka paluka sandala. Apa sayang? Kenapa? Coba tunggu ya. Lari ke kiri matanya kok dong. Ngapa nak kule kau masih? Sidang begini kalau di Makassar gaya ada ji. Kenapa gelap? Mau dia mengintai tetangga, dia intai kandang ayamnya tetangga. Biasa paluka jangang. Paluka jangang. Kapir pemakan tikus, mamaknya ngeden, dia keluar lewat anus. Lahir lewat anus dia, teman-teman. Allahu Akbar. Tak bangkai itu kan dah. Mak salah masuk kamar kayak ini. Malu mi turun toh. Nah kana kapang kita yang onde-onde. Kau sebutnya alamatmu. Kau sebut saja alamatmu, langsung hitam di situ. Nggak sampai setengah jam. Bilang kau di mana kau tinggal? Di mana kau di Makassar? Langsung kalau tidak seperti lebah di rumahmu. Kau datang mau macam-macam lagi, orang Makassar lagi nu tantang. Rewa, nu mana po yang badanmu penuh dengan tato bugis alias pano. Tidak tunggu malak. Apalagi tanjak nu kamajin tanjak ni pi. Atanja sendal jepit. Tanjak ni jempol na poeng lompo na jempol na kamotong ni bitis.
Ngapa na niya jempol ka menyelompo na ka masih? Apa no kau jama? Hei, Gila gini. besarnya itu jempol nu. Kamu tuh remote. Jempol kayak remote besarnya. Apa tuh zaman nu ka masih? Buka jangan. Kapir. Oh, kapir. Kau makan tikus? Tak bangga ka masuk sini kan tiba-tiba nama maki-maki. Telepon nih. Woi, Kapir. Tenak kau dong. Mikmu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam, ya bang. Ya, tidak bisa bergerak dia lah. Ayo, nggak bisa goyang dia tuh. Si kafir itu takut mukanya bopeng kayaknya. Nah, Makanya dia bergelap-gelapan. nggak sudah gitu dia naik ke sini maki-maki orang, bawa-bawa orang tua lagi. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam, Bang Edi. Mana ini orang mana ini tadi ini yang anu ini? Masih riping-riping mulutnya dulu. Mana ini? Itu di atas. Kenapa mukul dia? Itu tanjak nama mukanya. Kenapa kau pepayu? Berapa gitu? Dah kamu sambar orang bukadan teh. Teh baru nanti tinde. Solat tak dia melek. Aduh mah. Pakan di bayi. Ini. Aduh. Datang-datang di dunia orang ngamu-ngamu dah jelas. Iya, Talekang. orang tua dibawa-bawa. Anak Sunda kau lambang anjo. Woi, Kapir, coba muka aku undang open mic mau Kapir. Ya, kasihan nih Bang Suma. Biar kita keroyok. Hati aku tahu keroy ya, balas itu atau iya. Tinan sini kinjo jempol nak kamantong telapak kaki. Aduh. Lompo na malah kucinik. Ini mungkin dulu ke sini. Kafir. Komantang Kapir, kamai komantang Sumarno. Kamai ko. Kolaka utara tahu ah. Orang Kolaka ji baru mengaku-ngaku Makassar kok. Woi. Kapir. Tak bangkai. Tak bangkai. Tak bangkai Cipuruna. Tak bangkai dia. Tanjak nak kau kutain foto na kau masih pak balut tambako anya. Pak balut tambako. Kitangnya ini kalau tekan ki tombol HP ini satu huruf, nah tekan ini terpencet 10 ini. Tak penjek asing. Woi Kapir di mana kok? Di Makassar Kapir? Lahir di mana kau di Makassar? Kasih keras suaramu. Di Panjingkulu. Saya maunya naik ke sini tuh bawa ilmu, ngapain ku maki-maki, marah-marah. Kita kan sini. Mana ku balao? Naik ku balao. Neng ko lari balao. Malak miko dong. Itu. Salah gertak kau kalau masuk sini. Betul. Woi Kapir, masih mau kau datang? Mana kau tinggal kau sebut kau dari mana kau Makassar? Dari mana kau? Tinggal kau sebut saja. Lari mi. Tinggalkan HP-nya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan HP-nya lari. Mati mija. HP Orang mana mesin. itu, Burunda? Orang mana dia itu? Itu kita Makassar kemarin dia. kejang-kejang di rumahnya itu. Mana tahu kejang-kejang di kamarnya itu. Dia tuh udah lari tadi. Bang, sudah pergi naik motor. Nah tinggal ke HP-nya. Nah pikir kapan kaleng-kaleng. Lah bawa go lah baga.
Nah profesor Kami aja di mantan sini yo. digulung-gulung. Udah, kami mantan di Makassar nak. Ambo teram nih kau dong. Canda tak banggai. Oh mak mati bija. Assalamualaikum Bang Juma. Jadi dulu. Waalaikumsalam bang. Assalam. Mana itu kafir itu? Mana kafir itu? Ayo sini. Masih Tak bakar. mau kau. Pasukan cerulit datang masih mau kau. Makar kamu. Saya orang Madura ini. Saya orang Madura ini. Ku bilang Ji, si Moko datang besok. Saya orang Maros bang. Bang Juma. Cuma Oh, saya tinggal lagi. di Papua bang. Tau marus su, si Loko. Iya. Tapi saya tinggal di Papua bang. Babi itu. Siap. Babi kafir itu. Makasih Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jangan nggak usah sok jagoan kawan, nggak usah. Sudah bukan zamannya sekarang jagoan-jagoan gitu. Teman-teman izin Kanda teman-teman kita turun dulu ya biar Kanda Zuma ya terima kasih semuanya Terima kasih banyak. Iya. Bang Zuma. Iya. Nanti kalau Sama-sama. ini dia tinggal di mana dia ini? Hampir saya ketinggalan itu di luar. Gara-gara anu tuh. Oke siap Kanda izin turunkan ya Kanda Sama nih kaper. Sama nih. ya. Oke bang, semuanya makasih. Luar biasa teman-teman semuanya. Gerakannya gerakan cepat. Langsung ketahuan kalau si kafir itu suka makan kutu, ternyata kutu monyet. Selagi makan kutu monyet. Oke Kanda aku izin di bawah. Siap Di bawah, ya Kanda. Dinda. Siap, makasih. Semangat terus gas terus ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini peringatan buat teman-teman. Gak usah ngancam-ngancam ya. Tidak usah ngancam-ngancam. Orang punya seragam tapi isinya Islam. Begitu juga kalian. Kalian juga punya seragam isinya Kristen. Jadi jangan memancing keributan. Justru komal ini dibuat supaya menghindari ribut ya, bentrok fisik antar agama. Kalau mau tahu tentang agama Islam, naik ke komal sini. Mau tentang Kristen juga di sini, gitu loh. Gak usah ribut-ribut, macam-macam fisik lah, mau ketemu lah, mau bertengkar ribut. Kita nggak pernah takut sama kalian gitu loh. Sama seperti kalian juga tidak takut sama kami kan. Maka hindarkan itu. Kita harus merajut persaudaraan sebangsa setanah air. Komal ini hanya dibangun untuk dialog lintas agama doang. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Ini saya lagi nunggu-nunggu Bang Juma mau ke itu, ke Likupang. Mau nggak ada kabarnya yang ngundang sana bang. Oh nggak ada ya? Iya. Oke. Udah 10 mobil sini udah menunggu di Sulawesi Gorontalo. Iya siap. Siap menampingi Bang Juma. Oke, makasih banyak Bang Juma. Allahu Akbar abangku, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya umat Islam. Ya kalau umat Islam namanya agama jihad, jangan dipancing. Umat Islam itu begitu. Jangan dipancing teman-teman. Santai diskusi ya. Diskusi lintas agama. Kenapa ini harus kita urai teman-teman sekalian, saudaraku Kristen? Karena sudah sekian lama kalian melakukan penistaan, penghujatan terhadap kami Islam. Kalian dirikan sekolah STT, isinya materi-materi Islamologi, tapi kandungannya menghina, menghujat kami, Tuhan kami, sembahan kami. Kalian bikin lembaga Bible, kalian gunakan istilah-istilah agama kami masuk ke dalam Bible kalian. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi itu kafir itu mana tadi? Udah pulang.
Udah pulang. Oh alah, mau aku samperin dia. Udah dipanggil sama bininya pulang. habis nyolong jemuran tapi Sehat-sehat gagal. selalu Bang Zuma. Sama-sama Abang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Terima mana? kasih Bang Juma, saya dari Rantau Prapat, Sumatera Utara. Iya. Mau menyampaikan terima kasih banyak Ilahi Anta Maksudi Warido Kamatlubi. Terima kasih Masya banyak ada Allah. kemanaan saya yang kebetulan dinikahi dengan agama si Kristen itu, dia sudah Iya. kembali Bang. Terima kasih Alhamdulillah. banyak Bang. Hanya Allah yang bisa balas Abang dengan adanya acara yang Abang buat ini. Ada keluarga yang dikecewakan sudah kembali. Terima kasih banyak Alhamdulillah. Pak Cuma. Makasih. Saya nggak bisa kasih apa-apa, tapi ilmu yang Abang berikan sangat bermanfaat. Amat sangat Alhamdulillah. bermanfaat. Terima kasih Abangku. Alhamdulillah, sama-sama sahabatku. Saya perempuan Bang, suaranya aja yang besar Bang. Nama saya Nur pasti. Habibi Boru Hasibuan. Dari suaranya kelihatannya saudari saya ini murah rezekinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Abangku. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Siap. Semoga Bang kedepannya saya minta izin sama Abang bisa menyuarakan dan mendapat ilmu yang bermanfaat dari Abang, bisa menyampaikan kepada yang lainnya. Mohon Amin, doanya amin. Abang Anda biar saya juga Siap. bisa berjuang seperti Abang Anda. Terima kasih Amin, banyak amin. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman sekalian, mumpung diingatkan ya, banyak yang nge-DM saya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam Bang Dika. Saya Gimana, Islam Bang? Bang Zuma. Saya cuma mau menyapa-nyapa Bang Zuma. Oh iya, Saya makasih cuma ya mau Bang. bilang sama Bang Zuma sehat selalu ya. Amin, Semoga makasih ya Bang. Bang Zuma selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, makasih Bang, makasih. Iya, salam Makasih. salam dari Berau. Saya di Berau ini. Brau, iya, iya, iya. Ya. Makasih Bang. Halo Saudara Tin. Semangat malam. Halo. Halo, malam Bang Juma. Malam juga. Dari Kristen Ibu. Iya Bang. Oke, bisa diskusi kita. Iya bisa. Oke. Izin buka kamera Ibu ya. Silakan Ibu. Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat Bang. Oke. Silakan buka kamera kita diskusi. Sahabat Liliana Rosmijan, selamat bergabung. Silakan Saudari Tin. Salam kenal Ibu. Mirip ini artis Anggun, penyanyi kita. Mirip gitu Bang. Iya, keluarganya kali ya. Keluarga se-Indonesia Bang. Yes, iya betul. Oke, ini ada tema. Ibu sering baca Bible atau pendeta mungkin ya? Enggak Bang, saya cuma umat biasa. Oke. Ini ada tema siapa pewaris dosa. Kalau di Islam kami tidak mengenal pewaris dosa atau yang mewariskan dosa. Yang kami tahu menurut ajaran Paulus di Roma 5 nomor 20 itulah Paulus mengajarkan oleh karena satu orang maka satu orang ini menjelarkan dosa ke bumi, ke dunia itu. Sehingga anak-anak Adam itu mewarisi dosa. Itu gimana menurut pandangan Saudari Tin?
konsep yang dibangun Paulus ini yang tidak ditemukan di ajaran nabi-nabi. Silakan. Yang saya pahami, yang saya telaah ya Bang, dari tema Abang malam ini, Ya, pewaris dosa. ya. Saya dengan kitab saya setengah paham, setengah tidak. Jujur Bang ya. Iya, iya. Silakan. Yang tidak pahamnya dari yang saya anut gitu Bang. Kita yang melakukan dosa, kenapa harus ada yang menanggung gitu? Iya. Kan dalam konsep agama Abang, saya paham sekali. Kalau dalam agama Abang ya dosa ditanggung masing-masing gitu. Ya. Dalam mata Abang, maksudnya dalam ya agama Abang, bagaimana pemahaman dalam agama saya, kita yang melakukan dosa tapi ada yang menanggung gitu. Kasihan dong Iya. yang menanggung. Iya, iya. Terus Kasihan Yesus yang menanggung gitu untuk dosanya. Seluruh anak-anak Yesus. iya. Banyak yang berbuat dosa tapi Yesus yang menanggung gitu. Bagus itu. Bapaknya kalau teman saya Murtadin itu bilangnya Papi Yesus. Papi Yesus menanggung dosa anak-anaknya itu bagus kedengarannya. Tapi nanggungnya cuma 3 hari doang. Setelahnya itu enggak lagi. Jadi durasinya cuma 3 hari Bang. Iya, cuma 3 hari. Kan Sikit hidup sekali, lagi. Bang. Kan hidup lagi dia. Harusnya kan kalau dia nanggung selamanya ya nggak bangkit-bangkit lagi. Ini malah bangkit, artinya dia nebus dosa dengan cara mati, tapi hidup lagi dia, jadi batal, nebus dosanya batal, hidup lagi. Jadi dalam pemikiran saya lucu gitu. Lucunya? Ya beda dengan agama Abang gitu. Dalam konteks pewaris dosa. Dalam agama Iya. Abang apakah ada pewaris dosa kayak Kalau yang kami- Kalau kami nggak ada, Mbak. Yang ada kami pewaris harta. Adapun kami mewarisi surga, surga Firdaus yang kami warisi. Kami diwariskan surga kepada kami. Di Al-Quran surah Al-Mu'minun, alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi umat Islam itu adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Nah itu kalau kami. Nah tapi kalau di Kristen yang diwarisi malah dosa kan gitu. Kalau dosa diwariskan ya berarti seibarat kita diwariskan harta, ya kita bisa nikmati harta itu sebagai warisan untuk kebutuhan kehidupan kita dalam hal materi. Tapi kalau dosa diwariskan itu artinya kita diwarisi neraka berarti. Ya. Gitu. Gimana dong? Tapi makanya itu setengah paham setengah enggak dengan keyakinan saya ini. Iya, Terus karena saya gimana? mau tanya lagi, apakah kan saya tahu dengar gitu, agama Islam adalah agama yang paling benar gitu. Ya, Apakah semua umat Islam di akhir dunia ini, di akhirat, apakah semua umat Islam masuk surga semuanya gitu? yang penting dia nggak nyembah Yesus masuk surga.
Meskipun yang banyak dosa gitu bang. Kalau dia bertobat habis dosanya. Kalau dia bertobat, dia melakukan dosa karena terpaksa, bukan karena memang hobi. Kalau hobi, bertobat lagi, melakukan lagi, jatuhnya ke munafik. Sama aja, kekal juga di neraka kalau munafik. Jadi yang dimaksud di sana adalah ketika mereka melakukan dosa itu hanya karena keadaan yang sangat-sangat terpaksa mereka harus melakukan itu. Maka bertobat solusinya ya masuk surga. Terus Iya. misalkan kalau di akhir hayatnya ya, keyakinan masih Islam gitu, di akhir hayatnya Iya. katanya kalau bisa syahadat ada jaminan gitu masuk Iya. surga kalau Betul. Fussilat ayat 30. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhannya, lalu teguh di dalam pendiriannya itu, maka masuk surga. terus meskipun dia Islam tapi di akhir hayatnya berat banget mengucapkan syahadat, tidak sempat sampai nyawanya keluar gitu, itu gimana bang? Itu nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukuran. Itu nggak, iya. Bisa jadi karena dia sakit, bisa jadi pada saat menjelang hidupnya diperlihatkan pintu-pintu surga baginya sehingga ya dia sudah tidak nampak secara fisik duniawi kita melihat mengucapkan syahadat, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya kan Tuhan pencipta dan bumi itu membaca hati, membaca pikiran. Terus ada teman saya yang muslim bang, katanya nggak apa-apa seumur hidup gua berbuat dosa, tinggal di akhir hayat nanti kalau mau nyawa keluar dari badan tinggal syahadat aja. Emang bisa gitu bang? Nggak Bagi bisa. sekarat Nggak bisa. bisa apa namanya? Bisa refleks mengucapkan syahadat gitu. Nggak bisa. Seperti burung beo. Burung beo itu bisa bersyahadat, bisa beri salam. Burung beo itu kadang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia mahir, tapi ucapan itu nggak masuk ke otak. Ucapannya nggak masuk ke hati. Sehingga ketika menjelang ajalnya, burung beoknya tidak sempat mengucapkan syahadat. Cuman ungkapan-ungkapan hiburan aja di bibir. Tapi ketika menjelang kematian, tak sanggup dia untuk mengucapkan itu. Kenapa? Karena sejatinya ucapannya itu tidak mendarah daging di dalam dirinya, hanya teori doang, hanya jadi senda gurau saja. Sedangkan orang yang mengucapkan syahadat di penghujung hidupnya adalah orang yang menjaga karakteristik dia sebagai seorang muslim ketika hidup. Seperti itu. Karena menjelang kematian, alam gaib itu sudah menyapa. Di antaranya pada saat orang sudah menjelang kematian, orang yang di sekelilingnya itu sudah tidak menjadi fokusnya. Kenapa? Karena sudah muncul makhluk-makhluk aneh yang datang menjemput. Tergantung dia orang baik, jadi penampakan yang menjemput itu malaikatnya nampak seperti makhluk-makhluk yang bagus, gagah, enak dipandang mata. Tapi kalau hidupnya itu banyak maksiat, 40 hari sebelum meninggal itu dia sudah melihat tanda-tanda hal yang tidak baik bagi dirinya sendiri. Jadi bagaimana mungkin di detik-detik ajal menjemput dia bisa mengucapkan kalimat yang sangat dahsyat tersebut. Seperti itu adanya. Dalam keyakinan saya, Yesus kan maha kuasa. Jadi bisa menjelma dalam bentuk apapun gitu. Kalau Tuhan abang gimana? Tuhan saya maha kuasa, makanya Tuhan saya tidak bisa menjadi makhluk. Karena tak ada makhluk yang maha kuasa. Ketika Tuhan saya maha kuasa terus dia jadi manusia, terbatas dia jadinya. Tidak maha kuasa lagi. Bahkan untuk sekedar cebok aja dia nggak bisa. Apalagi mau menguasai alam semesta ini. Oleh karena itu Tuhan saya dibatasi oleh kemahakuasaannya sendiri sehingga dia nggak bisa keluar dari kadarnya, dari hakikatnya sebagai sang maha kuasa. Kenapa dia nggak menjadi manusia? Karena manusia itu ciptaan. Tuhanku tidak bisa menjadi ciptaan. Karena dia maha pencipta.
Kalau Tuhanku menjadi ciptaan, dia bukan Tuhan lagi, tapi dia siluman. Siluman Tuhan namanya. Manusia yang siluman Tuhan. Atau Tuhan yang menjelma atau inkarnasi menjadi bukan Tuhan. Dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, itu bukan sifat Tuhan. Itu film kartun biasanya yang kayak gitu. Film kartun seperti film Casper itu. Tapi kalau dibilang pencipta langit dan bumi, berubah menjadi bukan pencipta, yaitu berubah menjadi manusia misalnya, atau berubah menjadi kucing, nah itu bukan Tuhan, itu siluman. Bentar Bang, otak saya belum nyampe ini. Kan yang namanya maha kuasa bisa apapun gitu. Iya. Harusnya kalau beralih bentuk menjadi manusia gitu, jadi kemampuan maha kuasanya masih bisa dong, masih berfungsi gitu. Dia terpenjara oleh kadar manusia. Manusia itu kan ciptaan. Manusia itu ciptaan. Contoh Yesus lah. Contoh Yesus. Apakah Yesus maha kuasa ketika dia menjadi manusia? Enggak. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kok ada Tuhan kayak begini? Tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Nggak bisa aku berbuat apa-apa Bang Zuma. Kenapa? Aku manusia. Loh, tapi kan kau Tuhan. Iya, tapi aku manusia nih. Buktinya aku manusia. Berarti aku bukan Tuhan. Nah, sementara kalau di Islam, Tuhan kami yang maha kuasa ini menciptakan manusia tanpa ayah. Selesai. Tidak ada beratnya bagi Tuhan kami yang maha kuasa membuat manusia lahir tanpa ayah. Bukan Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia tanpa ayah, tapi Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu baru maha kuasa. Sama seperti Tuhan menciptakan Adam tanpa ayah ibu. Tuhan menciptakan Hawa tanpa ibu ada ayah. Tuhan menciptakan Yesus tanpa ayah ada ibu. Itu hal-hal yang sangat kecil bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, lalu dikatakan dia maha kuasa, berarti harus diterima konsekuensinya. Tuhan Anda bisa berubah menjadi ayam, Tuhan Anda bisa menjadi setan, Tuhan Anda bisa menjadi B2, Tuhan Anda bisa menjadi anjing. Kenapa bisa? Karena konsepnya maha kuasa itu bisa menjadi apa saja. Jadi hati-hati kalau Anda lewat di subuh hari, banyak kucing melintas, jangan sampai itu Tuhan Anda yang datang sedang berlakon sebagai anjing atau sebagai kucing. Anda jangan batasin, karena dalam pemikiran Anda, Tuhan Anda bisa menjadi apa saja kan? Nah, termasuk bisa jadi setan. Ya kan, bisa. oleh sifatnya maha kuasa gitu. Bisa jadi setan. Apapun, jadi setan dia. Oh, tepuk tangan kalau gitu. Memang berarti karakter Tuhan Anda dengan Tuhan saya tidak sama. Kalau Tuhan saya itu satu-satunya Tuhan, dia di depan dia, dimanapun itu, di luar dirinya ada setan, ada malaikat, ada jin, ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia. Itu semua adalah ciptaannya. Dan dia bisa melakukan apa saja, kecuali ada hal-hal yang mustahil bagi dirinya. Apa itu yang mustahil bagi Tuhan? Menjadi bukan Tuhan. Kalau dia menjadi anjing, berarti dia menjadi bukan Tuhan. Dia menjadi anjing. Anjing itu bukan Tuhan. Kalau dia menjadi manusia, berarti dia menjadi bukan Tuhan. Sebab manusia itu bukan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Anda bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Silakan. Ada lagi, Mbak? Terus dalam agama Anda, Isa itu lahir tanpa ayah. Iya. Dari rahim seorang ibu. Benar. Bernama Maryam. Iya, betul. Secara logika manusia, iya, terjadinya
bisa ada bayi di dalam rahim perut ibu karena perpaduan bertemunya sperma sama sel telur. Terus bagaimana itu di dalam rahim Maryam tanpa sperma hanya bisa membuahi gitu? Ya, tadi kan saya katakan Tuhan saya Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa membatasi kemahakuasaannya dalam mencipta. Nah, kalau Mbak ini mentafsirkan Tuhannya Maha Kuasa itu Maha Kuasa menjadi apa saja. Kalau saya enggak, Tuhan saya Maha Kuasa menciptakan apa saja. Misalnya nih, Dia menciptakan Adam. Tak ada pertemuan sperma dan ovum, lahir Adam, jadi Adam. Hawa, dari tidak ada menjadi ada Hawa. Dari seorang laki-laki bisa terlahir atau tercipta perempuan. Nah, apalagi Hawa. Hawa alat reproduksi, mesinnya lengkap. Tuhan tinggal percikkan setetes air masuk ke dalamnya. Hamil dia. Apakah berat bagi Tuhan sperma dia turunkan? Enggak berat. Bagaimana air hujan menetes? Sepanjang bumi ini ada, Tuhan bisa meneteskan air hujan sampai menjadi sungai. Masa sperma nggak bisa? Setetes doang ditiupkan oleh malaikat melalui perintahnya, bisa, kenapa tidak? Maka lahir manusia. Kenapa saya bisa membuktikan bahwa Yesus sendiri berdasarkan Bible mengakui dia bukan Tuhan menjadi manusia? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Andaikan Yesus itu adalah Bapa, maka dia akan mengatakan, aku adalah datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuh, cuman angkatan jahat dan pengikutnya yaitu Kristen yang melantik anak orang ini menjadi Tuhan. Makanya nanti ketemu di akhirat dengan Yesus, Yesus usir orang-orang Kristen. Di Matius 7:22-23 Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Jadi Kristen itu menurut Yesus pembuat kejahatan. Matius 7:22-23. Begitu, Mbak. Ada lagi? Mbak ini semakin lama semakin mirip ini. Siapa? Atik CB. Bisa enggak saya? Coba. Tekan lama-lama. Artis kita turun, enggak kuat dia. Kasihan. Pakai ini toh, pakai headset yang tadi, mana headsetnya? Nah coba ke kuping. Sabar teman-teman ya. Ayo teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Mari kita diskusi baik-baik. Gak usah ngamuk-ngamuk, ngancam-ngancam. Karena sedikit pun saya gak ada takut. Oke? Halo, Vanessa. Musiknya bisa dikecilin, Bang. Nggak dulu Bang, ini gini Bang. Ada hajatan di rumah. Oh gitu. Di tetangga Bang. Oh gitu. Abang, Ya. Abang Muslim Kristen Abang. Seperin, thank you Abang. Halo. Saya Muslim Bang. Oh iya, Alhamdulillah. Siap.
Terus kalau muslim yang kita undang non muslim, berarti abangku merasa non muslim. Maaf bang ya. Halo, semangat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Enggak, kepencet lagi nyimak. Oh iya, Saya dari- abangku. Makasih. Moderator kita cekatan juga ini. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Kayaknya butuh HP, sayang. Sambung ke HP. Coba pinjam HP tak. Halo, semangat malam. Malam. Dari Katolik Protestan, abang. Ya bang. Dari Katolik Protestan. Halo. Silakan. Halo, saudara siapa ini? Namanya keren loh. Azi. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Bang Juma. Iya, Barakallah. abang. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama. Halo. Kecilin suaranya, A. Kecilin suaranya, nak. Semangat malam. Halo, semangat malam, Bang. Assalamualaikum Bang, salah pencet Bang. Maaf, Iya, Kak Bang. Sorry Bang. Kiki, sama-sama, salam kenal anak muda. Iya. Iya. Halo, Ya, Mbak selamat Lady. Iya, assalamualaikum. Malam bang. Malam juga. Sehatnya bang? Sehat. Dari mana kita? Dari Indonesia. Oh, Indonesia. Masih Iya, gatal-gatal. Bang. Masih gatal-gatal kakinya. Apanya gatal bang? Katanya kemarin ada borok di pantatnya. Mbak ini. Oh. Udah sembuh. Masih ingat abang ya? Oh, ingat. Termasuk tai lalatnya di pantatnya yang besar kayak kelereng itu. Aku ingat. Aku capek bang. Tiap hari sembur-sembur lubang hidungku bang. Ada setan di sini bermalam bang. Aku udah cerah bang. Oh iya, iya. Aku tiap hari dipoligami. Ada yang dikawin siri. Aduh, aku udah cerah bang. Masa aku dipoligami, ada dibilang Bagus. otakku separuh bang. Aduh, aku lari dari situ bang, nggak Bagus, tahan lagi aku.
Masa aku dibilang otak separo? Iya. Kalau nggak mau aku dipoligami, dibilang otakku separo. Bagus. Lari aku. Abang. Kenapalah pemakan babi ini kebanyakan ditiduri sama kucing, tidur sama gorila, ya gitulah jadinya. Bagus suaranya bagus nak. Iya. How are you? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Yes, brother. Yes. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes, brother. Ya. How are you? Fine. And you? Where are you from? Dubai. I am good. Yes. And you? Fine. I'm good. You from? Indonesia. Good. And you? Nice. Me from Dubai. Oh, Dubai. Iya. Sama, aku juga Dubai. Daun-daun ke Master Kodi. Apa tong? Halo, semangat malam. Penjual toke. Halo, semangat malam saudara Yosua dan konteks. Halo, selamat malam. Dede. Aja saya Bang Juma bisa gabung ya. Halo, semangat malam saudara. Orang sakit gigi. Ya, selamat juga Bang Juma. Ya, gimana? Juma kita mau diskusikan apa? Ya sebentar, tunggu dulu, ada tamuku. Halo saudara konteks, dari mana? Saya dari Banten. Dari Banten? Kristen abang? Dari Banten, Serang. Ya. Kristen abang? Saya Muslim. Alamak. Muslim. Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ada apa gerangan abangku ini? Ya. Halo. Ya, halo, gimana? Mau diskusi apa di sini? Iya, baik, diskusi kita. Buka kameranya. Iya, buka kamera. Iya, biar jangan bodohi aja orang awam ya. Iya, mana lah ini pendeta-pendeta? Kenapa tikus gereja kesini? Sini Cah, lihat dulu mendiskusikan. Ya, mau diskusi apa? Jangan kau bodohi orang di sini ya. Dengan suaranya Cah, dengan kesurannya. Dia pikir dia itu benar. Ya. Siapa juga mau percaya sama kamu? Ayo mau diskusikan apa di sini? Matanya. Ayo mau diskusikan apa? Jangan ketawa dengan kebohongan. Ayo. Kau kenapa pakai saringan tahu? Kan bisa pakai masker. Ayo, gimana? Diskusi apa di sini? Jangan bodohi orang aja. Coba. Kenapa saringan tahu kau pakai? Yeah. Aduh, tuh ada tema tuh. Yeah. Dosa diwariskan kepada siapa? Ya. Siapa dosa pewaris dasar? Ya, dosa pewaris siapa itu pewaris dosa? Siapa? Ya, Adam. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama udah jelas tercatat. Ya, kamu jangan bantah itu. Ya. Di mana? Bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa. Di mana tertulis?
Iya, oleh dosa satu orang. Nanti aku baca ayatnya ya. Oleh Tunggu, dosa satu orang, jangan Allah kau akan bawa menjalar surat kepada Paulus. keturunannya. Jangan bawa surat Paulus. Di mana Tuhan Jangan bahas surat mengatakan Paulus gimana? Hah? di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Ada di dalam kitab Mana? kami. Di mana? Kamu, ya, kamu tidak mau menerima isi Alkitab kami, surat-surat Paulus. Kenapa coba? Saya Apa yang nanti kita bahas itu. Yang saya minta sekarang ini firman Tuhan, jangan sabda Paulus. Firman Tuhan yang mengatakan Adam mewariskan dosa ke keturunannya itu tertulis di mana? Surat Paulus itu bukan secara Paulus, tapi itu ilham dari Roh Kudus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Tuhan Elohim, perjanjian lama. Bagus, bagus. Oke. Nah, di dalam perjanjian lama juga ya Allah berfirman kepada Adam ya bahwa oleh cek dosa ya. Tapi kan kegedean sini. Maka kau akan jatuh ke dalam dosa ya. Di mana dia mewariskan? Di mana di mana dia mewariskan dosa? Nah, udah ada kok. Kamu mau bantah itu? Di mana dalilnya? Iya, kau baca aja Roma 10 ayat 16. Kenapa kau kasih saya Roma? Yang saya tanya firman Tuhannya di mana? Berarti Alkitab itu bukan firman Tuhan, gitu. Perjanjian lama itu firman Tuhan, kitabnya orang Yahudi. Kalau surat Paulus itu, Paulus sendiri mengatakan dia berbicara bukan berdasarkan atas firman Tuhan, tetapi atas orang bodoh. Oke, firman Tuhan itu dibuat oleh manusia atau dibuat oleh Tuhan? Kau jawab dulu, Birka. Tuhan yang berfirman melalui para nabi, Tompel. Sekarang pertanyaannya, di mana Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa? Kan aku udah jawab tadi di dalam Roma itu Paulus mengatakan Paulus itu sudah Tuhan bagimu. Paulus itu jadi Tuhanmu. Yang satu orang itu menjalar kepada keturunannya. Paulus itu sudah jadi Tuhanmu rupanya. Oke, berarti firman Allah, Umar bin Khattab yang mengarang surat di dalam kitabmu tentang hijab itu, berarti itu firman Allah. Kami, iman kami, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Oke. Ya, kau dengar dulu. Iya. Nah, sekarang kalau kau mengatakan bahwa bahwa Paulus menerima wahyu dari Allah, mana dalilnya? Udah bisa pakai nggak? Tunjukkan nanti ya. Ya oke. Ya. Tetapi bagaimana harus kau sepakat bahwa Umar bin Khattab dengan Muhammad menyepakati surat tentang Nabi Muhammad. Itu perkataan Allah apa perkataan Umar bin Khattab sama Muhammad? Nabi Muhammad itu tidak memakai kitabnya orang Yahudi. Oke. Kita berbicara tentang kitabnya orang Yahudi, tidak ada menjelaskan bahwa orang Yahudi dalam hal ini diajarkan mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu enggak ada. Jadi jangan kamu kan tadi mengatakan bahwa surat Paulus itu bukan Alkitab. Oke, ya, karena bukan perkataan Allah. Di mana dikatakan bahwa gantian, jangan mau menang sendiri, nggak ada orang dengar juga kita di sini. Di mana dikatakan bahwa Paulus itu menerima wahyu dari Tuhan, itu di mana? Terus mic ini kecil di mana? Ayo, di mana tertulis? Lihat sini, sayang. Itu ayat itu berarti perkataan Allah. Lihat sini. Di mana tertulis? Bahwa Paulus menerima wahyu dari Allah? Aku udah tunjukkan ya. Di mana tertulis? Baca Roma ya. Oleh karena dosa manusia satu orang itu dosanya akan menjalar sampai kepada di mana tertulis bahwa Paulus menerima wahyu dari Allah? Itu tertulis ini kemana? Ke HP? Oke. Ya, kita berbicara di situ. Ya, saya tunjukkan dari mana Paulus diutus Yesus dan kau tunjukkan di mana
kalau SWT mengutus Muhammad, siapa saksinya? Saya tunjukkan Yesus Kesini mengutus, berarti. Rasul Paulus dengan saksi. Kau tunjukkan di mana Allah SWT Berarti ini pindah dulu. Nabi Muhammad ya. Muhammad. Kalau ada saya mualaf ya, kalau ada saksi ya. Biar kita itu enak ya. Jangan kau itu ngarang-ngarang ya. Kamu tahu ya, Muhammad itu ngaku-ngaku nabi setelah keluar dari Gua Hiro ya. Itu lalu dia membuat aula SWT ini di abad ke-7. Kau belajarlah dari saya Bang Juma. Saya sudah memahami tentang sejarah-sejarah agamamu ya. Gitu. Iya, yang saya tanya di mana dalilnya Paulus menerima wahyu dari Elohim? Tangkap pecat. Itu ada orang di bawah bilang tangkap pecat. Saya berbicara fakta. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dulu? Di mana dalilnya kalau Adam menerima wahyu dari Elohim? Adam menerima wahyu dari Elohim. Apa yang kau ngomong? Emangnya Adam itu nabi? Kamu memfitnah Adam bahwa Adam. Ya, berarti kamu memandang 13 kitabnya Paulus itu apa? Bukan firman Tuhan? Ya, kenapa kamu mengatakan bahwa Adam nabi? Barusan. Saya tanya, di mana dalilnya Tuhan Elohim berfirman kepada Paulus? Ya, kalau Tuhan Elohim tidak, Yesus mengutus. Tidak, sudah. Mana Allah SWT mengutus Nabi mu? Coba, saya jelaskan, coba. Tunjukkan. Dengar. Di mana Allah SWT mengutus Nabi? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Tunjukkan di mana saya tantang dirimu, coba. Kau tunjukkan di mana Allah SWT mengutus Nabi mu, coba. Dengarkan saya. Oke? Saya minta dalil di mana Adam mewariskan dosa berdasarkan kitab Taurat. Karena Adam itu diceritakan di Taurat. Adam di Ganbi Eden itu bercerita Taurat. Sekarang saya tuntut itu. Nah, saya kasihkan di dalam Roma ya, Paulus mengatakan bahwa oleh dosa satu orang, dosa itu akan menjalar sampai kepada keturunan. Ya, itu bukan firman Tuhan kan? Bukan firman Tuhan itu kan? Itu kan bukan firman Tuhan. Yang saya tanya firman Tuhannya. Oke, lalu firman Tuhan itu seperti apa coba? Saya mengatakan bahwa Umar bin Khattab dengan kalau firman Tuhan, jangan kau bahas Al-Quran. Ini bukan, Al-Quran tidak membahas dosa waris. Ya, yang membahas dosa waris itu agamamu. Kami nggak ada dosa waris. Kongkon membuat ayat, kau mengatakan bahwa itu bukan. Saya mengatakan samamu, kami umat Islam tidak diajarkan dosa waris. Paham gak sih? Di Islam gak ada dosa waris. Nah, kamu yang menganut, kamu yang memfitnah. Paulus yang memfitnah. Paulus memfitnah Adam mewariskan dosa. Nah, saya tuntut pertanggungjawaban. Di mana di kitabnya Yahudi? Di mana di kitabnya Yahudi dikatakan Adam mewariskan dosa? Gitu loh. Kenapa susah kali kau terima pertanyaan saya? Aku udah jelasnya. Aku udah bilang baca Roma. Ayatnya udah jelas. Iya, justru pernyataan di Roma itu yang saya cari pertanggungjawabannya. Di mana? Di mana itu fitnahan Paulus itu tertulis? Itu kan karangan Paulus yang mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Nah, Paulus dapat ilmu dari mana? Itu yang saya pertanyakan. Paulus Markona. Paulus di dalam agamamu. Ya, Paulus di dalam agamamu. Paulus itu utusan Allah SWT. Kenapa lari ke agama saya? Kenapa lari ke agama saya? Di agama saya tidak ada dosa waris. Iya, karena kamu takut dibahas kitabmu. Karena kalau dibahas hancur lempur. Kau tahu enggak? Ya, saya udah pelajari kitabmu semua ya. Yang saya pertanyakan masalah dosa waris, Cak Ayu. Adam dituduh mewariskan dosa. Saya bertanya,
Itu ucapan siapa? Paulus. Nah, dari mana Paulus mendapatkan ilmu itu? Sedangkan Bapak tidak pernah mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa. Gitu loh yang dipertanyakan. Nah, silakan. Nah, sekarang ya, kalau kamu tidak mengakui Paulus apa yang dituliskan ya, oke, berarti sama saja kau tidak mengakui Umar bin Khattab sama Muhammad sekongkol membuat Kenapa ayat larinya Al-Quran ke tentang situ, buang hajat itu ya. Ya, Umar karena bin itu bukan Khattab, sembarangan, Nabi Muhammad tidak memfitnah Adam mewariskan dosa, cuman Paulus. Maka kita minta pertanggungjawaban Anda sebagai pengikut Paulus Parisi, di mana Adam mewariskan dosa gitu loh. Yang mewariskan dosa itu bukan Adam, tapi orang Parisi yang mewariskan ke Kristen. Kenapa kamu pingin kali dosa waris? Kenapa? ya udah. Kenapa? Kenapa kamu sangat ingin dosa waris? Pewaris dosa itu memang kamu, tapi menerima warisan dosanya bukan dari Adam. Kristen menerima dosa itu dari orang Farisi. Orang Farisi yang mewariskan dosa kepadamu, bukan Adam. Tapi itu tidak menerima surat-surat Paulus ya, tetapi kamu tidak sadar. Ya. Alamak, yang kita tanyakan itu justru surat Paulusnya dapat ilmu dari mana sampai dia memfitnah Adam itu dapat dosa waris. Begitu loh, begitu sulitnya kau terima ya. Kamu juga begitu sulit ya, begitu sulit menerima Umar bin Khattab sama Muhammad membuat ayat Al-Quran. Iya, karena kita tidak pernah membaca di dalam kitabnya Yahudi kalau Adam itu mewariskan dosa. Tiba-tiba orang Parisi Paulus mengatakan itu gitu loh. Saya sekarang kaitan dengan kitab, kau terima enggak? Kitab saya tidak mengatakan Adam mewariskan dosa, Cak Ayu. Saya bukan tanyakan itu, kau jujur dong. Kitab saya tidak mengatakan Adam mewariskan dosa. Pokoknya orang Parisi yang telah menjerat kamu, orang Parisi yang telah menjerat kamu dengan fitnahan Adam mewariskan dosa, tapi tidak ada dalilnya. Kenapa orang Parisi ini memfitnah Adam? Karena dia ingin menjual Yesus mati disalib nebus dosa waris, padahal tidak ada dosa waris dari Adam. Orang Kristen menerima dosa waris itu bukan dari Adam. Orang Kristen menerima dosa waris bukan dari Adam tapi dari orang Farisi gitu. Kamu pikir itu firman Allah? Ide Umar bin Khattab. Kau paham itu? Apalah manusia ini. Apalah orang ini. Kita tidak sedang bahas Al-Quran, kita sedang bahas fitnahan bahwa Adam mewariskan dosa. Di Islam itu nggak ada yang kayak gitu. Halo. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, semangat malam. Sehat selalu Bang Zuma. Sehat. Saya fan, saya support penyupportnya. Iya, dari Kristen. Saya dari Muslim. Jadi tadi habis dari Komal pendeta tadi, barusan tadi. Iya. Terus Bang, terus. Kok lari? Kenapa sayang? Kabel apa yang kita butuh? Oh, yang ini. Yang kayak gitu kan? Sabar ya teman-teman ya. Ini ada kabel-kabel. Iya, yang memfitnah kan bukan Nabi Muhammad. Kenapa lari ke Al-Quran ya? Yang melakukan pengajaran bahwa Adam mewariskan dosa itu kan Paulus. Maka dipertanyakan dari mana Paulus dapatkan ilmu itu kan? Nah,
Katanya wahyu. Oke, kalau begitu mana pijakannya di kitabnya Yahudi gitu? Kan dia mengatakan Adam mewarisi dosa kan harus dari awal. Bukan dari Paulus tiba-tiba muncul ada ajaran seperti itu. Kok tiba-tiba saja mewarisi gitu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga. Bang, saya yang kemarin minta maaf ya Bang kalau sambung aja langsung. Kemarin diskusi kita sedikit. Nih, tinggal dicabut ini nak, pindah ke situ. Ya gimana? Mohon maaf kemarin kita saya kemarin yang masuk, mohon maaf ya Bang. Kalau kemarin kita sedikit panas ya Bang. Baju kita malam ini sama Bang. Iya, saya warna hijau muda. Anda? Sama hijau muda juga. Mata masih bagus Bang. Siap. Oke, selamat malam Bang. Malam Jadi juga. tadi pertanyaan Abang beberapa itu termasuk tentang Paulus Bang. Tadi Abang saya nyimak Abang bilang Abang tanya di mana Rasul Paulus itu di bukan di mana di mana Adam mewariskan dosa. Jadi begini Bang, kalau kita bilang Adam mewariskan dosa, ini sebenarnya kita pilah-pilah dulu Bang. Nanti jadi jebakan Batman ini. Enggak. Boleh tidak Bang kita pilah-pilah dulu? Silakan bernarasi, silakan.